Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Sari Nursyah Firdaus. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya video presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini, kami selaku kelompok 4 akan membahas mengenai sistem pembayaran dan keuangan internasional pada mata kuliah ekonomi internasional yang telah kami dapat dari berbagai sumber informasi. Sebelum memasuki materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama anggota saya yang telah ikut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Wahyudi sebagai pemateri 1, kemudian dengan saya sendiri Sari Nursyah Firdaus sebagai pemateri 2, lalu ada Linda Rahmawati sebagai pemateri 3, dan yang terakhir ada Fani Rahma Khairunisa sebagai pemateri 4. Baik, presentasi akan saya mulai. Saya persilahkan kepada para anggota untuk menjelaskan materi tersebut. Pembayaran dan pasar keuangan internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya, kontrak-kontrak bisnis internasional, kejelasan dan aspek keamanan dalam cara pembayaran menjadi lebih penting mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain atau pernah bertemu sebelumnya. Kemudian, sistem pembayaran internasional. Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, seorang pengusaha dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama, cash in advance. Yang kedua, open account. Yang ketiga, prepaid compensation. Yang keempat, letter of credit. Kemudian, cash in advance, yaitu suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan dengan cek atau bank draft. Cara ini tidak disukai oleh pembeli atau importir karena harus tersedia uang kas cukup besar. Kedua, kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian. Yang ketiga, harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang open account dan private compensation. Untuk open account-nya sendiri yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah produk dikirim dan laku terjual atau setelah jangka waktu tertentu karena adanya pembeli dan penjual sudah saling kenal dan percaya sepenuhnya atau dilakukan antara suatu perusahaan dengan afiliasinya atau intra-MNC. Atau MNC itu singkatannya dari Multinational Corporation. Dan cara ini merupakan kebalikan dari cash. Dengan cara ini, barang telah dikirimkan kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar dan dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Terus juga resiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Private compensation yaitu metode pembayaran internasional yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan jalan melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Letter of credit, suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui advising atau confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam L atau C tersebut terpenuhi. Dalam cara ini, L atau C ditarik kepada bank bukan kepada importir, sehingga transaksinya akan lebih terjamin.
L atau C merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pasar keuangan internasional. Terdapat beberapa jenis pasar yang digunakan, yaitu pasar uang internasional, pasar nilai tukar internasional, pasar kredit internasional, pasar obligasi internasional, dan pasar saham internasional. Pasar uang internasional. Motifs for using international financial market. Motif untuk berinvestasi pada pasar LN. Motif untuk memberikan kredit pada pasar LN. Motif untuk meminjamkan pada pasar LN. Valuta asing adalah mata uang asing yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran di negara lain, sedangkan bursa valuta asing merupakan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Pasar kredit internasional. Pasar kredit internasional bertujuan untuk memberikan pendanaan jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing. Pinjaman ini dapat diberikan dalam bentuk dolar atau mata uang lain dan umumnya jatuh tempo dalam 5 tahun. Untuk tingkat bunga yang diberikan disesuaikan dengan pergerakan pada beberapa suku bunga pasar seperti London Interbank Offer Rate atau LIBOR. Ada pasar kredit internasional ini juga dikenal pinjaman sindikasi, yaitu pinjaman yang diberikan oleh beberapa bank atau beberapa bank membiayai suatu proyek yang sama. Pada pinjaman sindikasi ini terdapat bank utama yang bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dengan peminjam. Pasar obligasi internasional. Untuk memperoleh dana jangka panjang adalah pasar obligasi internasional memilih dan menjual obligasi di pasar obligasi internasional adalah poin 1. Para penjual obligasi dapat menarik permintaan yang tinggi di negara asing, tentu dibandingkan dengan menjual di negara mereka. Beberapa negara memiliki basis investor terbatas. Poin kedua, lebih menyukai untuk mendanai proyek asing tertentu dengan mata uang yang tentu dan karenanya berusaha memperoleh dana dalam mata uang yang banyak digunakan. Poin ketiga, di negara asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah memungkinkan MNC mengurangi biaya pendanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.